suatu sore akhir pekan, keluarga Jemuah kedatangan tamu dari jauh. Ia bernama Friday, panggil saja Mr. Friday. Ia adalah teman karib Pak Jemuah yang tinggal di Belanda. Pak Jemuah mengajak anak-anak dan Mr. Friday berwisata perahu Kalimas sambil menceritakan perkembangan kota Surabaya sejak kedatangan Mr. Friday di tahun 2019 yang lalu. Wow, menarik juga ya sekarang ada wisata di kota Surabaya. Aduh, baguslah sekarang kota Surabaya. Selain ada wisata perahu, ada juga wisata kota lama tak ya? Itu melestarikan bangunan Belanda di lokasi sejarah Surabaya, Mister. Iya, Mister. Mister harus lihat ke sana juga. Nanti kita naik mobil wisata. That's interesting. Boleh juga. Ajak saya later ke kota lama ya. Hei, kok goyang sekali perahunya? Wow, anginnya agak keras ini tak ya? Lihat ada ombak kecil. Coba aku punya jubah sakti. Aku bisa pukul sungainya supaya airnya terbelah. Dan kita berjalan saja menyusuri sungai Kalimas supaya Kak Ani nggak usah takut. Tapi benar juga kan ya, Pak? Kan ada cerita di Alkitab tentang jubah membelah sungai ya? Salam teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Pastinya baik dong. Tak terasa jumpa lagi kita di serial Jumat Ceria Pelayanan Anak di Ibu Maranatha Surabaya. Dengan kami Kak Sila, Seren, Tea. Pada Sahabat Ceria hari ini, kami akan berbagi cerita tentang Nabi Elisa. Begini ceritanya. Di sebuah desa bernama Abel Mehola, hiduplah seorang pria bernama Elisa. Ia adalah petani yang rajin. Setiap hari ia membajak sawah dengan lembunya. Suatu hari datanglah Nabi Elia, nabi besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Elia datang menghampiri Elisa dan melemparkan jubahnya ke atas Elisa. Tindakan ini artinya Elia memilih Elisa menjadi penerusnya. Elisa setia mengikuti Elia kemanapun. Suatu hari, Tuhan memberitahu Elia bahwa waktunya di dunia hampir selesai. Beberapa waktu kemudian, Elia dan Elisa berjalan bersama ke sungai Yordan. Elia memukul sungai dengan jubahnya dan airnya terbelah. Ada dasar sungai yang kering dan bisa dilewati. Sebelum mereka menyeberang, Elia bertanya, "Apa yang kau ingin aku lakukan sebelum aku diambil pergi?" Elisa menjawab, "Aku ingin mendapat 2 bagian dari rohmu." Wah, itu permintaan yang besar. Tetapi kemudian Elia berkata, "Jika kamu dapat melihat aku diangkat naik ke surga, maka permintaanmu itu akan terjadi." Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi. Elia diangkat ke surga dalam angin badai. Elisa menyaksikan semuanya. Ia menangis, berteriak, "Bapakku, Bapakku." Elia telah meninggalkan dunia dan Elisa paham bahwa dia harus mulai pelayanannya sendirian. Setelah Elia diangkat ke surga, Elisa mengambil jubah Elia dan memukul sungai Yordan. Dan sungai itu terbelah lagi. Semua orang tahu roh Tuhan sekarang ada pada Elisa. Lalu Elisa pergi ke kota Yeriko. Di sana air kota itu tidak bisa diminum dan ladangnya tidak subur. Elisa berkata, "Bawakan aku pinggan baru dengan garam." Lalu ia melemparkan garam itu ke dalam mata air sungai dan berkata, "Beginilah firman Tuhan, aku telah menyembuhkan air ini." Dan air itu pun menjadi sehat dan segar sampai sekarang. Adik-adik, dengan perantaran Tuhan, banyak hal luar biasa yang dibuat oleh Nabi Elisa. Dari kisah Nabi Elisa, kita dapat belajar bahwa Nabi Elisa orang biasa yang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena ia setia, rendah hati, suka menolong, dan percaya kepada kuasa Tuhan. Kak, Nabi Elisa tidak hanya dipakai untuk luar biasa, tapi dia juga baik hati loh. Oh ya? Jadi penasaran, ceritakan dong. Iya, ini ceritanya.
Suatu hari datanglah seorang janda miskin kepada Elisa. Ia berkata pada Elisa, "Suamiku sudah mati. Sekarang penagih hutang ingin mengambil kedua anakku untuk jadi budak." Mendengar hal itu, Elisa tergerak untuk menolong wanita itu. Dengan tuntunan Tuhan, Elisa menyuruh wanita itu mengisi benjana dengan minyak sebanyak-banyaknya, karena hanya minyak yang dimiliki wanita itu di rumahnya. Mujizat terjadi, minyak itu tak habis-habisnya, sampai wanita itu harus meminjam benjana-benjana dari tetangga-tetangganya. Dan ajaibnya, minyak itu tidak pernah habis saat diisi ke banyak benjana yang ada. Minyak itu bisa dijual dan membayar seluruh hutang wanita itu, dan bisa dipakai untuk kelanjutan hidup wanita itu bersama anak-anaknya. Ya kan, Tuhan memakai Elisa untuk menolong orang yang susah. Bukan hanya itu saja mujizat yang dibuat Nabi Elisa, teman-teman. Alkitab juga menceritakan tentang perjalanan Nabi Elisa di kota Sunem. Elisa sangat diperhatikan oleh seorang wanita yang baik hati. Di sana, wanita baik itu selalu menjamu Nabi Elisa setiap kali ia lewat. Wanita itu bahkan membuatkan kamar kecil di rumahnya supaya Nabi Elisa bisa menginap. Karena kebaikannya, Nabi Elisa berdoa agar wanita itu dikaruniai anak, dan Tuhan memberinya seorang anak laki-laki. Tetapi beberapa tahun kemudian, anak itu jatuh sakit dan meninggal. Ibunya sangat sedih. Ia segera pergi mencari Nabi Elisa. Nabi Elisa datang ke rumah itu dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan tubuhnya di atas anak itu, dan Tuhan menghidupkan anak itu kembali. Wah, luar biasa ya kuasa Tuhan. Nabi Elisa juga menolong orang lain yang bukan Israel, yaitu Panglima Naaman, yang terkenal hebat. Naaman punya penyakit kulit yang parah, namanya kusta. Seorang gadis kecil yang bekerja di rumahnya berkata kepada istrinya, "Kalau Tuan pergi ke Israel dan bertemu Nabi Elisa, Tuan pasti sembuh." Naaman pun datang ke rumah Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tidak keluar. Ia hanya menyuruh pesuruhnya berkata kepada Naaman, "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka kamu akan sembuh." Naaman awalnya marah karena Nabi Elisa tidak menemuinya langsung dan menyuruh untuk mandi di sungai Yordan. Tapi akhirnya ia menurut. 7 kali mandi di sungai Yordan dan kulitnya jadi sembuh dan bersih seperti anak kecil. Kita dapat belajar dari Nabi Elisa bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan kita. Tuhan peduli pada masalah besar maupun kecil. Kali ini giliranku ya, cerita tentang mujizat yang dibuat oleh Nabi Elisa masih ada lagi loh. Banyak juga ya. Betul. Ayo lanjutkan. Pada suatu hari, para nabi muda sedang menebang pohon untuk membuat tempat tinggal. Salah satu dari mereka meminjam kapak. Saat menebang pohon, kapak itu jatuh ke sungai. Mereka menjadi panik karena kapak itu adalah barang pinjaman. Mendengar itu, Nabi Elisa bertanya kepada mereka, "Di mana jatuhnya kapak itu?" Setelah Nabi Elisa mengetahui di mana jatuhnya kapak itu, Nabi Elisa segera memotong sebatang kayu dan melemparkannya ke air. Lalu kapak besi itu pun mengapung. Cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada hal-hal sekecil apapun loh. Lalu pernah suatu kali raja musuh ingin menangkap Nabi Elisa karena Nabi Elisa selalu tahu rencana rahasia mereka. Malam-malam pasukan besar mengepung kota tempat tinggal Nabi Elisa. Hamba Nabi Elisa pun ketakutan, tapi Nabi Elisa berkata, "Jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang bersama mereka." Lalu Nabi Elisa berdoa agar mata hambanya dibukakan, dan ia melihat gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi, yaitu pasukan malaikat Tuhan. Nabi Elisa lalu berdoa agar mata musuh dibutakan.
dan mereka pun tersesat. Nabi Elisa menuntun mereka ke tempat yang lain dan tidak ada yang terluka. Wah, kadang Tuhan bekerja meski kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Nabi Elisa sangat dikasihi rakyat Israel. Menjelang akhir hidupnya, Nabi Elisa jatuh sakit. Bersamaan dengan itu, Raja Yoas datang dan menangis. "Bapakku, Bapakku," kereta Israel dan penunggangnya. Elisa berkata, "Ambillah busur dan panah dan tembakkan ke arah timur. Itu adalah tanda kemenangan bagi Israel atas musuh-musuhnya." Dan terjadilah Israel menang atas Aram. Tak lama setelah itu, Nabi Elisa meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, ada kejadian yang sangat mengherankan. Orang-orang menguburkan seorang pria. Ternyata jenazahnya ditaruh di atas kubur Elisa. Jenazah itu menyentuh tulang-tulang Elisa. Ajaib, orang itu hidup kembali. Bahkan setelah mati, Tuhan masih memakai Nabi Elisa untuk menunjukkan kuasanya. Ingatlah teman-teman, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Kami harap cerita ini membuat teman-teman semakin mengenal Tuhan dan percaya bahwa Ia bisa memakai hidupmu juga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, yuk kita simak pengetahuan kali ini. Nah, teman-teman tahu nggak? Melempar jubah dalam cerita kali ini memiliki arti loh. Elia memilih nabi penerusnya yaitu Elisa. Jubah menjadi alat untuk mukjizat pertama yang dilakukan oleh Elisa. Dengan jubah ini, ia membelah sungai Yordan. Nah, teman-teman, ada beberapa daftar raja-raja masa Nabi Elisa hidup, yakni yang pertama, Raja Israel Utara, yaitu ada Raja Yoram, ada Raja Yehu, ada Raja Yoahas, ada Raja Yoas. Lalu yang kedua, ada Raja Israel dari selatan atau Yehuda. Yang pertama ada Raja Yoram, yaitu anak Raja Yosafat. Lalu yang kedua ada Raja Ahazia, anak dari Raja Yoram. Lalu ada Raja Aram atau Raja Hazael. Nah, teman-teman, ada mayat yang bangkit saat menyentuh tulang Elisa, yaitu pada 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-21 menyatakan suatu ketika jenazah orang lain dilempar ke atas kuburan Nabi Elisa dan tubuh orang itu menyentuh tulang-tulang Nabi Elisa. Orang itu hidup dan bangkit kembali. Lalu Nabi Elisa menyuruh memanah sebagai nubuat, yang dimana dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14-19 yaitu sebelum meninggal, Nabi Elisa menyuruh Raja Yoas untuk menembakkan anak panah keluar jendela sebagai lambang kemenangan atas Aram. Nah, tindakan ini adalah sebagai simbol untuk nubuatan yang unik. Teman-teman tahu nggak sih, Gehazi kena kusta karena tamak loh. Karena pada saat Naaman sembuh, ia ingin memberi hadiah yang besar untuk Nabi Elisa. Namun, Nabi Elisa menolak karena anugerah Tuhan tidak untuk dijual. Tapi, Gehazi, hambanya, diam-diam mengejar Naaman untuk mengambil hadiah dan akhirnya dia terkena kusta. Lalu, Nabi Elisa bisa tahu juga loh rahasia Raja Aram. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-12, Raja Aram bingung karena semua rencananya terbongkar. Para pegawainya berkata bahwa Nabi Elisa bisa tahu apa yang dibisikkan raja bahkan di kamar tidurnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi Nabi Elisa kemampuan yang luar biasa untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Nabi Elisa juga pernah menyuruh raja untuk menyerang musuh dengan memukul tanah loh.
Nah, dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-18-19, saat itu Nabi Elisa menyuruh Raja Yoas memukul tanah dengan anak panah. Raja hanya memukul 3 kali, dan Nabi Elisa marah, karena seharusnya ia memukul lebih banyak. Sebab tindakan memukul ini menentukan beberapa kali Israel akan menang. Nah, ini bisa jadi sebuah pelajaran untuk mengenai ketaatan yang penuh dan ketekunan. Elisa juga pernah meminta 2 bagian roh Elia sebagai warisan rohani, yaitu di 2 Raja-Raja 2 ayat 9-10 yang mengatakan permintaan ini menunjukkan bahwa Elisa ingin melayani Tuhan dengan kekuatan penuh, bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi penerus sejati dari Elia. Jadi begitu teman-teman kisah mukjizat dari Nabi Elisa. Nabi Elisa ini banyak melakukan mukjizat bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja. Sebenarnya masih banyak fakta-fakta menarik tentang Nabi Elisa, tapi nanti durasinya bisa berjam-jam. Kalau teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa buka Alkitab ya, di Kitab Raja-Raja. Sampai jumpa di pengetahuan episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Wih, senengnya yang habis keliling-keliling naik perahu. Bagaimana denganmu, Friday? Bisa menikmati? Oh yes, I had so much fun enjoying wisata sungai di Surabaya. Jalan-jalan naik perahu. Kita semua senang sekali, Bu. Ibu sudah jadi pesankan tempat makan toh? Beres, Pak. Kita makan di kafe di Kota Lama ya. Asik. Yeah, just as Adi usul tadi. Cocok, saya sudah lapar. Ya sudah, yuk Pak, anak-anak. Ibu parkir di sebelah sana tadi.